Hi again everyone, welcome back again di altcoin update. So untuk altcoin update kali ini kita bakal ngebahas satu coin, Zilliqa. Tapi before kita masuk ke Zilliqa, seperti yang kemarin kita akan update dulu untuk coin OP. Dan kelihatannya ini bakal jadi akhir dari update coin OP karena sementara kita masuk ke dalam fase koreksi. Saya belum tahu apakah teman-teman agree untuk kita update OP terus rutin, or we can change into another coin yang kita bakal update rutin seperti yang kita update pada OP. Nah, yang pasti kita bakal kasih update terakhir, dan ini menurut pandangan saya terkait dengan posisi OP. So let's jump to the OP coin first. Oke, jadi teman-teman perhatikan ya, ini kalau buat saya, perspektif saya ngelihat coin OP ini in the end masih totally bullish. It's still strong, dan kalau teman-teman lihat di time frame 4 jam, terlepas dari posisi ya yang saya ambil tadi malam, which is lagi-lagi kena break even point ya, udah sempet profit sebenarnya lumayan, dan ekspektasi saya mungkin agak berlebihan ya. Padahal kalau misalnya saya memutuskan untuk exit ya masih dapat profit lumayan lah, sekitar maybe around $100 or $200 ya 100 lah lebih kurangnya ya. Jadi masih dapat lumayan. Toh risikonya juga saya minimalisir karena kita akan berhadapan dengan FOMC meeting minute atau FOMC statement pada akhir pekan ini, pada pertengahan pekan ini. Nah, sebenarnya ini posisi OP ya. Kamu lihat di sini terdapat descending channel. Ini pembahasan kita beberapa waktu yang lalu. Dia break dari descending channel, and then basically, kamu bisa lihat kita tuh sebenarnya bertahan di level ini membentuk semacam range. Jadi ada range, ini range bawahnya, kemudian di sini range atasnya. Ya, kita cuma bertahan sideways aja di sana dan create semacam base. Base itu ibaratnya kayak rally, base rally ya. Ketika dia create base, itu kayak semacam konfirmasi juga, bisa berupa higher low anggapannya. Jadi misalkan seperti ini teman-teman ya. Kita ngelihat di sini higher high, and then ada higher low, and then dia create higher high, and then ada higher low. Nah, permasalahannya kita belum lihat higher high. Cuman harga bertahan di atas ini membentuk semacam higher low. Oke, dan di saat yang bersamaan, sellers juga kembali menekan every time kita ngetes level resistance ini. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ini wajar terjadi, sebab pada OP coin, terutama di daily time frame, di level itu adalah area resistance paling strongnya, ya, yang paling kuatnya. Dimana kalau misalkan si posisi optimis coin atau OP coin ini berhasil break pada resistance itu, harusnya ngebawa OP coin tuh menuju ke new all time high. Dan new all time high target sementara adalah di $2,669. Oke, nah setidaknya untuk time frame daily kita belum break dari EMA 8-nya juga. Jadi kita masih bertahan, kalaupun kita close dan seandainya besok bisa recovery balik lagi strong seperti ini, maka sebenarnya ada opportunity lah ya untuk kita kembali memanfaatkan lah situasi pada OP coin ini. But selama posisi kita saat ini masih tersideways dan kita belum mendapatkan konfirmasi untuk kemungkinan dia rebound kembali, karena teman-teman ingat ya, di sini adalah area invalidasi kita. Seandainya OP coin break dari level ini, oke, dia break, maka big possibility kita akan retest ke level ini. Ini adalah area demand berikutnya ya, the only strongest demand so far, yang kamu bisa lihat seberapa dia impulsif naiknya setelah dia testing ke level itu artinya kan adalah level penting. Dan itu artinya ya, break dari area invalidasi ini tentu saja akan melemahkan posisi momentum bullish pada koin OP. Ya, jadi kalau saya sih mungkin akan memperhatikan apakah proses koreksi bisa berlanjut sampai ke bawah, karena kalau dilihat-lihat di sini wave 1, dan seandainya teman-teman gunakan time frame yang 1 jam, kamu bisa lihat ada possibility triangle juga. Jadi anggapannya di sini A, B, C, D, dan E wave corrective pattern. Ya, kalau misalnya dia rebound, syukur-syukur dia bisa rebound. Ini mungkin jadi opportunity untuk re-entry. But seandainya dia break dari area invalidasi, saya mungkin akan reconsider untuk entry longnya. Ya mungkin tunggu sampai koreksinya agak lebih jauh, karena takutnya di sini proses koreksinya tuh membutuhkan lebih dari sekedar low level yang ada di sini. Ibaratnya untuk big fund atau bigger player, mereka mungkin butuh area yang lebih murah untuk mereka bisa masuk kembali dengan posisi atau porsi yang lebih besar, sehingga market baru bisa make a move setelahnya. Jadi anggapannya, we need weakness first before we see another strength movement.
Alright, nah itu adalah sedikit gambaran saya untuk OP. Once again teman-teman, please put your comment di kolom komen. Make sure kalian kasih pandangan ya terkait dengan koin OP ini. Apakah kita lanjut update terus OP atau kita ganti lah ke yang lain yang mungkin memiliki opportunity juga. Dan salah satu kandidatnya buat saya adalah LTC atau Litecoin. Jadi kalau misalnya kalian agree atau kalian lebih prefer mana, coba tulis di kolom komen OP atau Litecoin ya. Mungkin OP or LTC itu aja ya teman-teman. Prefer yang mana kita update untuk rutin berikutnya. Alright, so next one. Kita masuk ke topik utama yaitu Zilliqa. Zilliqa itu ada beberapa yang nanya ya terkait bagaimana nasib perkembangan Zilliqa. Saya pernah update Zilliqa cukup lama dan saya update harusnya dengan area demand zone ini ya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman perhatikan di sana ini posisi Zilliqa itu benar-benar mendapatkan reaksi dari area demand-nya. Jadi anggapannya teman-teman perhatikan di sini adalah area resistance ya. Dari area resistance itu kita lihat di sini berhasil break secara masif, secara strong ya, sampai dia new all time high dan setelah itu kita masuk ke dalam fase koreksi. Nah, menariknya adalah Zilliqa itu kembali mendapatkan reaksi di level yang sama pada saat dia melakukan take off. Jadi anggapannya demand zone ini bakal jadi area yang paling penting buat teman-teman yang invest long term terhadap koin Zilliqa. Nah, sementara untuk time frame weekly, kamu juga bisa perhatikan bahwa saat ini kita lagi retest terhadap EMA 21. Penting bagi Zilliqa untuk bisa close finish strong di atas EMA 21. Which is ini adalah tantangannya karena kita berbicara posisi Bitcoin per hari ini tuh sudah mulai masuk ke dalam fase koreksinya ya. Jadi kita lagi-lagi kesulitan nih untuk bisa maintain di atas level 23.000 dengan strong ya. Lagi-lagi ada rejection, lagi-lagi ada sellers yang masuk menekan harga. Dan ya paling pandangan dari saya kalau misalkan terkait dengan koin Zilliqa saat ini ya waspada aja terhadap kemungkinan rejection yang bisa terjadi di level-level saat ini. Pertama, kamu bisa lihat terdapat area support major sebelumnya berhasil break ke bawah dan momentum sellers itu masuk dengan signifikan setelah area ini. Jadi ini adalah area supply yang menurut saya tuh fresh banget ya. Kalau misalnya kita ada retest ke level itu, kemungkinan besar akan mengundang orang-orang yang mungkin beli di area lebih murah untuk taking profit dulu di area tersebut, dan itu wajar. Tinggal yang jadi pertanyaan adalah pada saat taking profitnya masuk, sellersnya masuk, apakah tekanan selling pressure-nya tuh sangat signifikan. Kalau misalnya sellers mungkin masuk tapi dia bisa ketahan di atas EMA 21 pada time frame daily, nanti kamu bisa lihat price action-nya berdasarkan time frame yang hourly-nya, ya mungkin ada opportunity untuk dia kembali meneruskan penguatan ya. Tapi kalau misalnya kita break dari EMA 21, kemudian dia koreksi lebih jauh, ya mungkin kita masuk ke dalam proses ABC corrective pattern. Jadi anggapannya ada kemungkinan bahwa proses penguatan ini merupakan wave 1 dan nanti kita masuk ke dalam wave 2. Jadi koreksi dulu ABC, baru 3, 4, dan 5. Ya, jadi kita ngelihat dia proses koreksi more or less bisa seperti ini. Ya, A, B, C, kemudian dia confirm untuk wave 2, dan teman-teman bisa mengukur juga ya possibility koreksinya sampai di area-area seperti Fibo 50% atau 61,8%. Itu bisa menjadi area patokan untuk istilahnya support level. Tentu saja ini bukan buat area kita entry atau area buat kita buyback, lebih ke area yang kita boleh pantau, kita boleh perhatikan apakah setelah harganya turun ke level itu mendapatkan reaksi yang proper dari buyersnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada double bottom, ada inverse head and shoulders, cup and handle, itu kalau misalnya teman-teman tipikalnya trading reversal based on candlestick pattern. Atau misalnya kita ngelihat lagi ada semacam pin bar, ada semacam doji, ya itu pada time frame daily. Ya mungkin kalian bisa cari reason setup entry terbaik dari time frame yang lebih kecil, dan itu di time frame hourly-nya. Nah, sementara untuk saat ini, seperti yang kita lihat tadi di time frame daily, pertama kita punya resistance yang cukup kuat di area ini ya, di atasnya. Jadi itu kalian udah punya bayangannya. Dan saat ini ada rejection. Kemudian pada time frame yang lebih kecil di time frame 4 jam, yang saya perhatikan adalah posisi kenaikan terakhir ini itu sudah sangat curvy ya. Curvy itu ibaratnya udah mulai melengkung gitu loh ya. Dari yang tadinya sangat eksponensial tiba-tiba melengkung dan kelihatan ada pelemahan momentum. Dan pelemahan momentum itu ternyata ditandai dengan adanya rising wedge pattern. Di mana rising wedge pattern ini adalah candlestick chart pattern yang lebih cenderung ke arah bearish. Dan kita sudah break terhadap trendline di bagian bawahnya. Sekarang kita lagi ngetes ke salah satu area supportnya. Ya, ini adalah area lowest price pada tanggal-tanggal 22 Januari, 25 Januari ya. Jadi itu adalah lowest price yang ibaratnya
kalau misalnya memang break pada level ini, berarti ya seperti yang saya katakan tadi ya, Zilliqa secara time frame daily itu akan mengkonfirmasi masuk ke dalam fase koreksi yang lebih dalam gitu ya. Kalau kita lihat di time frame 1 jam, mungkin possibility-nya adalah di sini jatuhnya baru wave 1, and then ABC harusnya ini wave 2, kemudian 3, 4 dan 5. Oke, dimana ini adalah untuk wave A. Ya, jadi perlu teman-teman pahami dulu bahwa wave A itu biasanya bergerak dalam 5 wave correction. Oke, di sini wave A, nanti kamu lihat proses ya mungkin pullback dulu untuk retest ke rising wedge-nya, baru kemudian dia turun lagi. Jadi anggapannya seperti ini, A, B, C ya. Ini by the way bukanlah forecast ya teman-teman, tapi ini kita ngelihat adalah sebuah possibility yang bisa terjadi. Baru nanti 5 wave lagi koreksi ke bawah untuk C wave-nya. Oke, nah kira-kira seperti itu. Ini sekilas saya ngelihatnya lebih kurang seperti itu. Kenapa? Karena pertama kita udah ngelihat ada break terhadap rising wedge pada time frame 4 hour pula ya, yang lumayan strong, lumayan powerful, walaupun volumenya belum mendukung ya. Jadi ini kalau dari saya ya, selama Matic nggak break dari level ini, Matic ya, Zilliqa, maka dia masih punya possibility untuk terpantul ya. Kalaupun terpantul, kamu perlu perhatikan apakah di sini malah jadi head and shoulders. Ya, jadi sekali lagi ada skenario yang namanya dead cat bounce. Itu juga perlu diperhatikan. Anggapannya dia mantul cuma buat dead cat bounce doang. Nah, itu adalah satu skenario yang lumayan beresiko lah terkait dengan posisi Zilliqa saat ini. Artinya resiko untuk dia turun terkoreksi yang mungkin mengikuti tren dan mengikuti posisi daripada Bitcoin juga itu masih ada dan lumayan besar. Oke, sementara kalau misalnya mau buyback, ibaratnya teman-teman investor, mungkin kalian bisa dapat harga yang lebih murah lah daripada maksa beli di harga sekarang. Oke, itu dia teman-teman sedikit update dari saya seputar OP dan juga Zilliqa. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik terkait apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Dan jangan lupa untuk komen ya, kita mau update OP coin habis ini atau LTC. Jadi kita bakal update nih yang rutin update setiap harinya. At least selama seminggu ke depan. Alright, so I think that's it everybody. God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update Bitcoin. Cheers guys, bye-bye.